Salam semuanya, kita hari ini akan membicarakan tentang farmakoterapi penyakit diare. Tentunya semuanya sudah tahu ya bahwa diare itu adalah buang air besar dengan konsistensi feses yang lebih cair. Mengenai frekuensinya, rata-rata dikatakan diare kalau frekuensinya lebih dari 3 kali sehari. Nah, hal ini tentunya tidak berlaku pada bayi dan anak-anaknya. Untuk neonatus atau bayi kurang dari 1 bulan yang menggunakan ASI kesehariannya, maka frekuensi buang air besar ini bisa mencapai 5-6 kali sehari, sehingga baru dianggap diare jika melebihi dari itu atau mengalami perubahan konsistensi. Dan tentunya pada bayi dan neonatus juga punya konsistensi yang cenderung lebih encer dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, diare ini merupakan salah satu penyakit yang prevalensinya cukup tinggi di Indonesia. Untuk yang terdiagnosa oleh dokter atau tenaga kesehatan, itu sekitar 6,8%. Bahkan pada balita, insidennya mencapai 11%. Memang di Indonesia, insiden diare tertinggi masih dipegang oleh anak usia 1-4 tahun, yaitu 11,5%. Selanjutnya adalah kategori usia di bawah 1 tahun, yaitu 9%, dan di atas 75 tahun, yaitu 7,2% menurut Riskesdas 2018. Di sini menunjukkan bahwa populasi yang rentan terkena diare adalah anak-anak dan lansia. Kalau kita ingat kembali tentang sistem pencernaan manusia, produksi makanan kita yang masuk ke dalam tubuh itu melewati berbagai macam tantangan. Di dalam mulut dia dicerna secara mekanik dan kimiawi, masuk ke dalam lambung, juga mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi, dengan getah lambung yang sangat asam, enzim-enzim pencernaan, dan gerakan lambung yang sangat kuat, sebelum nantinya masuk ke dalam usus untuk diserap sari-sari makanannya. Nah, feses adalah hasil produksi akhir dari sisa-sisa makanan. Jika diperhatikan, maka daerah kolon itu merupakan daerah yang sangat kompleks dan terdiri dari lapisan-lapisan yang mempunyai fili-fili atau jonjot-jonjot. Nah, disinilah terjadi gerakan untuk memadatkan sisa-sisa hasil pencernaan makanan yang nantinya akan diserap kelebihan airnya melalui sistem yang dialirkan ke pembuluh darah. Sehingga proses di usus besar ini atau di kolon merupakan proses pemadatan sisa-sisa makanan. Nah, karena di dalam kolon mempunyai rongga yang dilapisi oleh otot-otot, maka otot-otot ini merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan kekuatan memeras dari sisa-sisa hasil makanan. Nah, disinilah yang akan menentukan salah satunya padat atau tidaknya feses yang dihasilkan. Nah, bagaimana seseorang bisa terkena diare? Diare bisa menyerang seseorang jika terjadi keadaan non-spesifik, misalnya adanya diare non-infeksius, dan misalnya adalah riwayat konsumsi makanan yang mengandung toksin. Ini muncul di guideline AAFP tahun 2014 bahwa diare ini terbagi menjadi non-inflammatory dan inflammatory. Nah, diare yang non-inflammatory ini biasanya merupakan diare akibat adanya virus. Sedangkan kalau dengan tanda-tanda peradangan, maka biasanya itu dihasilkan oleh bakteri atau
akibat adanya racun dari bakteri. Nah, diare yang diakibatkan karena infeksi, menurut IDSA, bisa ditularkan melalui beberapa cara. Mari kita lihat bersama. Jadi, jika diare ini terjadi karena akibat patogen, maka dia bisa ditularkan melalui makanan atau kita kenal dengan cara foodborne. Ya, foodborne ini misalnya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang matang, atau kita memang memakan makanan yang tidak dimasak. Selanjutnya bisa juga ditularkan melalui kontak langsung akibat misalnya kita meminum sumber air yang tidak bersih, atau kita mengalami paparan langsung dari suatu tempat, misalnya pada anak-anak, ini bisa jadi tertular akibat memegang sesuatu yang mempunyai patogen di tempat-tempat penitipan anak. Bisa juga diare ini ditularkan melalui kondisi tertentu. Misalnya ditularkan karena adanya underlying immunocompromising condition. Misalnya kita mengalami paparan dari luar patogen, tetapi memang keadaan tubuh kita sedang tidak punya kekebalan tubuh yang tinggi. Nah, ini akan memungkinkan untuk terjadi dan tertular diare lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Nah, dalam patofisiologi diare menurut buku Farmakoterapi Handbook tahun 2012, diare terjadi akibat adanya perubahan transport ion aktif karena adanya penurunan absorpsi dari natrium atau peningkatan sekresi dari klorida. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam proses penyerapan air di dalam kolon dan pembentukan feses. Diare juga bisa terjadi akibat terjadinya peningkatan osmolaritas lumen atau peningkatan tekanan hidrostatik dari jaringan. Nah, diare ada juga yang terjadi akibat adanya perubahan motilitas usus. Nah, ini bisa terjadi misalnya karena waktu kontak di usus halus lebih tinggi. Contohnya saat kita mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman biasanya yang tinggi sekali gula, contohnya adalah jus kalengan, itu akan mempercepat waktu kontak bahan yang diserap tersebut di usus halus. Bisa juga terjadi karena pengosongan kolon secara prematur akibat adanya peningkatan motilitas kolon. Diare juga bisa terjadi karena ketidakseimbangan flora usus. Nah, pada dasarnya diare ini secara general bisa dideteksi dengan melihat konsistensi dari feses dan merecord berapa lama kita mengalami diare. Biasanya kalau diare akut itu kita anggap adalah diare yang dialami sekitar 72 jam ya, atau sekitar 3 hari itu masih termasuk ke dalam diare akut. Nah, di luar itu atau bahkan lebih dari 14 hari itu akan dimasukkan ke dalam kategori diare kronik. Selain masalah konsistensi feses, tanda dan gejala diare juga bisa didukung oleh adanya mual, muntah, nyeri pada perut, nyeri pada kepala, demam, menggigil, malais, dan seharusnya pada diare ini tidak berdarah feses yang dihasilkan. Nah, selain itu sebenarnya pasien dengan diare bisa diperiksa dengan pemeriksaan fisik
atau pemeriksaan laboratorium. Pengecekan laboratorium yang paling sering dilakukan adalah pengecekan feses untuk melihat apakah ada mikroorganisme tertentu di dalam feses, darah, lendir, dan lain sebagainya. Diare juga diklasifikasikan berdasarkan durasinya, apakah dia merupakan diare akut atau kronik. Diare akut seharusnya berlangsung kurang dari 1 minggu, sedangkan diare kronik dikatakan sebagai diare kronik jika diare bertahan lebih dari 14 hari. Untuk tata laksana diare akut, kita mengikuti beberapa alur yang ada di dalam buku standar atau guideline yang ada. Untuk pertama, saya akan perlihatkan dulu alur yang ditetapkan di farmakoterapi handbook. Ini merupakan salah satu alur yang lebih lengkap memisahkan antara tata laksana antara diare akut dan diare kronik. Di sini, saat seseorang mengalami diare, kita harus buktikan dulu melalui pemeriksaan riwayat dan pemeriksaan fisik. Jika memang sudah diketahui bahwa pasien tersebut mengalami diare, maka dilihat apakah dia termasuk ke dalam diare akut atau diare kronik. Untuk diare kronik, maka akan dipisahkan berdasarkan penyebabnya. Nantinya semua tata laksananya sama untuk diare kronik, yaitu menghentikan penyebab, dan untuk diare akut baru kita perhatikan melalui yang ini. Untuk tata laksana diare akut, kita mengikuti alur algoritma sebagai berikut. Yang pertama, kita perlu memastikan apakah ada gejala demam atau tidak pada pasien. Pada pasien tanpa gejala demam, maka yang perlu diberikan hanyalah terapi gejala. Yang pertama adalah pemberian cairan, yang kedua adalah obat-obat anti diare non-spesifik, dan yang ketiga adalah pengaturan diet. Nah, pada pasien-pasien yang mengalami gejala demam, maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut, minimal melihat apakah ada tanda-tanda infeksi dalam feses pasien. Misalnya ada sel darah putih di dalamnya, ada sel darah merah di dalamnya, atau bahkan ada parasit di dalamnya. Nah, setelah itu, perlakuan apakah mendapatkan terapi simptomatik atau menggunakan antibiotik tergantung pada hasil pengecekan. Pasien yang positif mengalami infeksi pada diarenya, maka masuk ke dalam golongan yang memerlukan antibiotik ditambah dengan terapi gejala atau terapi simptomatik. Sedangkan pasien-pasien yang mengalami demam namun negatif terhadap infeksi, maka sama seperti tata laksana pasien diare akut tanpa demam. Nah, selanjutnya, saya tampilkan juga guideline dari ACG 2016 terkait tata laksana diare akut. Di sini, ACG lebih detail dalam menentukan alur mana pasien mendapatkan terapi, mulai dari pertama pemeriksaan riwayat dan pemeriksaan fisik. Jadi yang pertama, jika pasien sudah mengalami gejala diare lebih dari 3 kali buang air besar selama 24 jam terakhir, lalu ada mual atau muntah, atau nyeri pada perut atau kram, tenesmus, atau keinginan buang air besar terus-menerus, dan ada kembung, baik itu ringan maupun kembung menengah dan berat, maka dilakukan pemeriksaan dan
ditetapkan dulu apakah pasien ini memerlukan terapi cairan. Semua pasien pasti memerlukan terapi cairan pada diare. Nah, pemeriksaan di sini sebaiknya dilakukan untuk menentukan derajat dehidrasi yang dialami pasien. Perlu diingat, selain bisa diberikan melalui oral rehydration solution atau oralit, cairan juga bisa diberikan melalui berbagai macam rute dan cara. Misalnya, kita bisa memasukkan ke dalam diet. Pada ACG, rekomendasi pemberian cairan itu tidak hanya terbatas pada oralit atau ORS, tapi bisa diberikan melalui makanan, misalnya dengan sup, kaldu, makanan-makanan kering yang mencukupi kebutuhan elektrolit, misalnya adalah biskuit cracker yang mengandung garam, atau makanan-makanan yang direbus, atau makanan-makanan yang dipanggang. Nah, ini adalah tata laksana sederhana yang bisa mencukupi kebutuhan cairan dan elektrolit pasien. Selanjutnya, setelah mendapatkan tata laksana awal berupa cairan dan diet, baru pasien ini digolongkan apakah jenis diare yang dialami termasuk diare berair biasa atau masuk ke dalam diare yang disentri. Pada pasien dengan diare yang berisikan darah dalam fesesnya, itu termasuk ke dalam golongan diare disentri. Nah, pada diare disentri, maka nantinya semua arah maka akan berlangsung kepada pemberian kebutuhan pemberian antibiotik, baik yang berat dengan demam atau yang demam ringan, tergantung pada jenis penyebab infeksinya, bakteri apa yang menginfeksi. Nah, selanjutnya pada diare yang non disentri atau tidak ada darah di dalam feses, maka ditentukan tingkat keparahannya. Pada pasien-pasien yang hanya mengalami tingkat keparahan ringan, jadi kalau pada keparahan yang ringan, pasien ini masih bisa melakukan aktivitas, tidak harus terus-menerus bed rest. Nah, ini kebutuhannya hanyalah kebutuhan cairan, dan rekomendasi pada ACG itu adalah menggunakan loperamid. Sedangkan pada yang menengah hingga berat, perlu dilihat dulu apakah ada riwayat bepergian. Nah, ACG memang menggunakan pendekatan riwayat bepergian ke daerah-daerah yang masuk ke dalam kategori sanitasi menengah atau buruk untuk menentukan apakah pasien ini terpapar atau tidak. Tetapi karena tata laksana ini berdasarkan keadaan yang ada di US, maka tentunya hal ini agak sulit diterapkan di Indonesia. Indonesia sendiri dalam kategori US termasuk ke dalam kategori negara berkembang, sehingga semua yang di Indonesia maka akan masuk ke dalam travel associated, sehingga maka kemungkinan besarnya adalah jika terpaparnya di Indonesia nanti masuk ke dalam terapi antibiotik. Nah, sedangkan kalau pasien ini berada di negara yang sanitasi sangat baik atau hampir sebagian besar negara maju termasuk ke dalam kategori ini, maka jika dia tidak bepergian ke lokasi-lokasi yang sanitasinya menengah atau buruk, pemberian terapi tergantung kepada keberadaan gejala demam. Demam yang tinggi maka akan diberikan rekomendasi untuk pemeriksaan mikrobiologis jika lebih dari 72 jam dialami. Sedangkan demam tinggi namun kurang dari 72 jam atau demam rendah, maka
bisa dilaksanakan pemberian terapi loperamid. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita memilih antibiotik untuk diare-diare yang tergolong ke dalam infeksius. Treatment anti diare menggunakan antibiotik atau antimikroba ini harus didahului dengan penegakan diagnosa infeksi. Diare memang salah satu penyakit yang bisa ditata laksana dengan swamedikasi. Namun, sejawat farmasis dan tenaga kesehatannya lain harus aware bahwa jika ada tanda-tanda infeksi, maka harus dirujuk kepada dokter untuk pemeriksaan medis dan penegakan diagnosa infeksi. Nah, penegakan diagnosa infeksi jika tidak bisa dilaksanakan dengan pemeriksaan laboratorium, maka bisa juga dinilai berdasarkan tanda dan gejala. Selanjutnya, idealnya adalah dilakukan pemeriksaan laboratorium setelahnya, sembari memberikan terapi antibiotik empiris. Jika menggunakan pemeriksaan laboratorium, maka minimal yang dilakukan adalah menggunakan spesimen feses untuk melihat adanya bakteri atau penyebab infeksi lain di dalamnya. Sehingga nantinya terapi antibiotik bisa diubah menjadi terapi yang definitif atau memang benar-benar sesuai dengan agen penginfeksi. Terapi antibiotik untuk diare akut yang infeksius secara umum tertulis di dalam rekomendasi ACG tahun 2016. Beberapa antibiotik yang secara empiris bisa digunakan pada pasien-pasien diare yang ternyata mengalami infeksi. Pertama adalah golongan fluorokinolon, entah itu menggunakan levofloxacin atau menggunakan ciprofloxacin. Keduanya ini rekomendasi lama terapinya adalah 3 hari. Sedangkan ofloxacin itu bisa digunakan single dose, ya. Jika pasien ini mengalami gejala lebih dari 24 jam atau lebih dari 1 hari, maka baru dilanjutkan sampai 3 hari. Rekomendasi selanjutnya, jika pasien ini tidak bisa diberikan fluorokinolon atas alasan tertentu, misalnya hipersensitivitas atau resiko terhadap kontraindikasi, maka bisa dipilihkan antibiotik azitromisin. Azitromisin bisa diberikan single dose dengan dosis besar, yaitu 1 gram, atau sama menggunakan durasi 3 hari dengan dosis menengah, yaitu 500 gram. Jika tidak bisa diberikan azitromisin karena kontraindikasi tertentu, maka pilihan ketiganya adalah menggunakan rifaximin. Nah, untuk antibiotik yang digunakan pada terapi definitif, maka kita harus memperhatikan patogen spesifik. Ini tercantum ke dalam tabel AAFP. Ini. Jadi misalnya dari hasil pemeriksaan muncul bakteri Campylobacter, maka pilihan utamanya adalah menggunakan azitromisin. Jika di dalam pemeriksaan muncul bakteri yang lain, misalnya Clostridium difficile, maka pilihan utamanya adalah metronidazole dan selanjutnya. Nah, di sini adalah pilihan terapi yang lebih khusus untuk bakteri-bakteri penyebab tertentu. Hampir semua tata laksana rekomendasi di sini menggunakan antara fluorokinolon, azitromisin, dan beberapa metronidazole. Selanjutnya, pada pasien diare akut,
maka secara umum ada beberapa tata laksana yang perlu kita laksanakan. Yang pertama adalah menilai derajat dehidrasi. Di sini adalah penilaian derajat dehidrasi pada anak, dan nanti di slide selanjutnya adalah penilaian derajat dehidrasi pada dewasa. Pada anak, maka dehidrasi ini bisa dilihat dari keadaan umum, dilihat secara observasi pada mata, dilihat dari keinginan pasien untuk minum, dan dari turgor kulit. Pada diare tanpa dehidrasi, seharusnya pasien masih dalam keadaan baik, sadar, mata normal, tidak cekung, keinginan untuk minum masih normal, tidak ada rasa haus yang berlebihan, dan turgor kulit masih baik, sehingga saat ditekan kulit ini segera kembali. Pada dehidrasi yang ringan atau ringan sedang, maka bisa didiagnosa jika mengalami 2 tanda atau lebih dari perubahan 4 keadaan tadi. Misalnya keadaan umumnya menjadi gelisah atau rewel, matanya mencekung, keinginan untuk minum terus-menerus karena kehausan, dan turgor kulitnya kembalinya lambat. Setelah dicubit maka tidak langsung kembali dalam beberapa detik. Nah, jika tandanya lebih dari 2, maka termasuk ke dalam golongan dehidrasi berat. Misalnya lesu, keadaan umumnya, bahkan sampai tidak sadarkan diri, mata cekung, dan tanda yang khas sekali adalah pada dehidrasi berat, biasanya pasien sudah tidak lagi ingin minum karena kesulitan untuk menelan cairan. Jika ditekan, maka area kulitnya kembali sangat lambat atau turgornya sangat menurun. Sedangkan pada dewasa, penilaian dehidrasi didasarkan pada guideline WHO tahun 1995, ini sudah cukup lama tetapi masih relevan untuk menilai derajat dehidrasi. Pada orang dewasa, dehidrasi ringan atau dehidrasi sedang, maka gejalanya salah satu dari rasa haus, lebih irritable atau restless, sehingga terlihat kelelahan, capek, mudah marah, lalu menurun turgor kulitnya, matanya cekung. Dan pada dehidrasi berat, maka kita juga bisa menilai adanya tanda-tanda shock hipovolemik kalau pada dewasa. Misalnya, bisa dilihat dari kesadaran, urin yang menurun, lalu tangan dan kaki mulai mendingin, dan denyut nadi di tangan ini sulit untuk terdeteksi. Juga bisa dilihat dari tekanan darah, biasanya tekanan darah akan menurun. Jika pasien mengalami dehidrasi, maka rekomendasi terapi cairan bisa dilihat pada guideline IDSA tahun 2017. Tata laksana terapi cairan dibagi menjadi 2 kategori, apakah mengalami dehidrasi ringan hingga menengah atau mengalami dehidrasi berat. Pada dehidrasi ringan atau menengah, maka lakukan terapi rehidrasi terlebih dahulu sesuai dengan berat badan pasien jika anak-anak. Pada anak-anak, ini berikan 50-100 ml per kilogram berat badan selama 3-4 jam awal. Sedangkan pada remaja atau dewasa lebih dari 30 kg, maka berikan terapi cairan, oral rehydration solution, sekitar 2-4 liter. Nah, selanjutnya maka berikan terapi penggantian cairan. Kalau tadi terapi rehidrasi, maka selanjutnya adalah terapi penggantian
cairan. Terapi penggantian cairan ini pada anak-anak dilakukan setiap kali pasien buang air besar lagi atau setiap kali pasien muntah. Pemberiannya adalah tergantung pada berat badan. Kalau kurang dari 10 kg maka sekian, 60-120 mili. Kalau lebih dari 10 kg berat badannya maka 120-240 mili. Sehingga tercapai dalam sehari ada tambahan sekitar 500 ml pada di bawah kurang dari 10 kg dan 1 liter pada pasien lebih dari 10 kg. Pada orang dewasa atau remaja, maka bisa disarankan untuk menggunakan terapi cairan secara berkala, minimal menambahkan sekitar 2 liter per harinya. Nah, 2 liter ini bisa dibagi ke dalam beberapa kali minum, misalnya setiap kali ke belakang atau setiap kali mengalami muntah, atau memang dirasa butuh untuk meminum cairan tambahan hingga tercapai 2 liter. Nah, untuk pasien yang mengalami dehidrasi berat, maka proses rehidrasi ini disarankan menggunakan rute intravena. Aturannya seperti ini, dihitung per kilogram berat badan. Sedangkan untuk replacement terapi penggantian cairan ini tetap bisa digunakan oral rehydration solution sepanjang pasien masih bisa menerima pemberian cairan secara oral. Jika tidak bisa diberikan secara oral, maka perlu dipasang NGT atau nasogastric tube sehingga pasien tidak mengalami penurunan status cairan lebih parah lagi. Nah, tata laksana selanjutnya adalah penggunaan obat anti diare. Pada beberapa dekade sebelumnya, pemberian obat anti diare ini menjadi salah satu terapi yang kontroversial, khususnya pada terapi diare yang infeksius. Namun, guideline terakhir, beberapa tahun terakhir ini, sudah beberapa berani menetapkan penggunaan obat anti diare untuk diare-diare infeksius dalam rangka mengurangi tingkat keparahan dan memperbaiki gejala yang dialami pasien. Rekomendasi ACG tahun 2016 menentukan bahwa pilihan terapi anti diare jatuh pada bismut subsalisilat. Di Indonesia, merek yang terdaftar bisa didapatkan dengan tanpa resep karena logo biru adalah Scantoma. Sedangkan di US, merek yang terkenal adalah Pepto-Bismol. Nah, di sini tujuan penggunaan bismut subsalisilat adalah mengontrol jumlah ke belakang atau jumlah buang air besar dalam sehari. Sehingga tujuannya adalah memperbaiki keadaan pasien. Nah, untuk pasien-pasien yang menerima antibiotik sekalipun, rekomendasi dari ACG tetap bisa digunakan loperamid sebagai terapi adjunktif. Artinya adalah hanya untuk membantu pasien-pasien yang mengalami diare berat. Tujuan penggunaan loperamid di sini adalah menurunkan durasi diare dan meningkatkan kemungkinan untuk penyembuhan. Sehingga tentunya tujuan penggunaan loperamid hanya pada keadaan yang berat dan tidak dilakukan terus-menerus hingga harus sampai diare berhenti. Nah, penggunaan probiotik atau prebiotik yang populer selama ini tidak lagi direkomendasikan oleh ACG sejak tahun 2016. Kecuali diare ini disebabkan karena penggunaan antibiotik. Sehingga dalam riwayat pengobatan pasien terdapat riwayat penggunaan antibiotik. Nah, untuk tata laksana yang direkomendasikan oleh AAFP tahun 2014, ini
agen yang direkomendasikan adalah loperamid utamanya. Loperamid ini digunakan untuk diare jenis apapun, bahkan termasuk diare dengan antibiotik. Untuk non-spesifik diare, maka rekomendasi tambahan adalah menggunakan loperamid yang digabungkan dengan simeticon. Sehingga keluhan kembung yang dirasakan pasien ini lebih cepat berkurang. Nah, yang direstriksi adalah pada AFP 2014, penggunaan loperamid ini harus dihindarkan pada pasien-pasien yang mengalami diare berdarah. Sehingga khusus untuk pasien-pasien diare yang tidak ada darah di dalam feses. Penggunaan bismut subsalisilat pada AFP ini menjadi alternatif kedua jika loperamid tidak bisa diberikan. Komen di sini, anti-sekretori bismut subsalisilat ini adalah salah satu agen alternatif pada pasien diare yang inflamasi atau mengalami peradangan ditandai dengan adanya demam. Dan di AFP ini sudah tidak merekomendasikan lagi penggunaan adsorben yang memang selama ini populer di Indonesia, semacam kaolin pektin, karbon aktif, tapulkit, dan lain sebagainya. Dan memang agen-agen seperti ini di US sudah tidak lagi tersedia. Penggunaan obat baru yaitu racesadoctril ini di US mulai dikenal, namun penggunaannya memang bukan menjadi rekomendasi utama seperti halnya di Uni Eropa. Kita bahas satu persatu dari obat-obat ini sekilas. Yang pertama adalah loperamid yang banyak direkomendasikan baik di AFP, di Handbook of Pharmacotherapy, atau di beberapa guideline lainnya. Loperamid ini termasuk ke dalam golongan antimotilitas. Dia termasuk ke dalam turunan opiat yang akan menghambat protein pengikat kalsium, yaitu kalmodulin. Tujuan penggunaan loperamid adalah kita ingin mengontrol sekresi klorida sehingga tidak terlalu banyak klorida yang dibuang, hingga akhirnya menyebabkan feses ini tidak terlalu banyak kandungan cairan. Nah, loperamid ini perlu diperhatikan, tidak boleh diberikan untuk anak-anak kurang dari 2 tahun. Antimotilitas ini semuanya sebenarnya mempunyai mekanisme yang sama, yaitu meningkatkan kapasitas usus. Artinya kontak dan absorpsi cairan dari feses ini diperlama, dan waktu transit intraluminalnya juga diperlama, sehingga sisa makanan ini tidak langsung serta-merta dibuang dari kolon. Sebenarnya di dalam golongan ini, selain loperamid, ini contohnya Imodium atau Lodia, ada juga obat anti diare lain. Contohnya adalah Lomopil, ini adalah isinya difenoksilat dengan atropin. Dia memperlama transit lambung. Cuma memang kurang populer karena ada risiko efek samping yang tidak mengenakan jika menggunakan atropin, karena dia anticholinergic. Nah, perlu diingat bahwa antimotilitas ini tidak direkomendasikan sebenarnya untuk diare bakteri yang enteritis, misalnya adalah disentri, sehingga tidak boleh digunakan pada diare bakteri yang ada tanda-tanda risiko disentri atau bakteri enteritis lainnya. Nah, pada tata laksana yang baru sudah diperbolehkan penggunaan loperamid ini tentunya berdasarkan penilaian yang ketat terhadap status pasien, apakah memang sangat memerlukan atau tidak, dan durasi penggunaan. Tujuannya bukan untuk menghentikan diare, tetapi mengurangi keparahan diare hingga meningkatkan kemungkinan untuk sembuh. Yang kedua adalah golongan antisekretori. Ya, setelah antimotilitas, antisekretori. Di sini ada bismut subsalisilat dan racesadoctril. Bismut subsalisilat ini sebenarnya obat yang cukup lama beredar di Indonesia, beredar dengan beberapa merek. Yang paling terkenal adalah ini, Scantoma.
atau ada juga Neosibarin, ini semuanya logo biru sehingga sebenarnya bisa digunakan tanpa resep dokter, tentunya dengan perhatian khusus. Bismut ini merupakan salah satu agent yang selain mempunyai aktivitas antisekresi, dia juga punya aksi antiinflamasi dan sedikit antibakteri. Namun tidak boleh digunakan terlalu lama karena sifatnya yang toksik. Nah, perlu diingat bahwa bismut subsalisilat ini seperti halnya adsorben, dia berinteraksi dengan banyak obat, misalnya antikoagulan, antibiotik tetrasiklin, bahan kontras yang digunakan untuk pemeriksaan radiologis, sehingga pasien-pasien yang menggunakan obat-obatan lain perlu sangat berhati-hati terhadap penggunaan bismut. Sehingga walaupun di sini logonya logo biru, maka sejawat apoteker ini harus benar-benar menilai riwayat pengobatan pasien untuk mencegah adanya resiko interaksi obat. Selanjutnya, Racesadoctril di Indonesia beredar dengan nama merek Hydrasec. Ada beberapa jenis sediaan yang beredar sebenarnya pada penggunaan untuk bayi dan anak-anak. Ini menggunakan serbuk yang dilarutkan dengan air. Ada bentuk yang serbuk dilarutkan dengan air sehingga mempermudah penggunaan. Racesadoctril ini merupakan inhibitor N-kepalinase, sehingga dia menghambat inaktivasi dari N-kepalin. Racesadoctril ini mungkin dianggap salah satu agent yang paling aman termasuk untuk anak-anak karena dia minim dari resiko pertumbuhan bakteri abnormal akibat memperlama transit usus. Dia juga resiko konstipasinya cukup rendah. Kalau kita bandingkan berdasarkan ini literatur ini, maka N-kefalinase, obat-obatan yang beraksi di sini sebenarnya berbedanya dengan antimotilitas terletak pada reseptor yang dituju di usus. Pada antimotilitas ini sebagian besar menyasar pada reseptor mu yang meregulasi motilitas intestinal dan meningkatkan tahanan dari sphincter rektal. Sedangkan pada reseptor delta yang dimana Racesadoctril ini juga beraksi, ini juga menurunkan sekresi air dan elektrolit karena ada reduksi pada CAMP. Nah, tadi loperamid, difenoksilat itu masuk ke dalam obat-obatan yang beraksi di mioreseptor. Sedangkan Racesadoctril ini adalah obat-obatan yang beraksi di delta reseptor. Sebenarnya delta reseptor agonis atau masuk ke dalam golongan enkefalin itu punya aktivitas anti diare yang baik karena dia sebagai antisekresi ya, tadi menurunkan sekresi cairan dan elektrolit. Namun secara terapeutik saat diuji cobakan secara in vivo, maka efektivitasnya sangat rendah atau hampir tidak ditemukan efektivitasnya secara terapik. Sehingga akhirnya dikembangkan obat-obatan Racesadoctril ini yang menginhibisi enzim yang memecah senyawa enkefalin tadi. Sehingga senyawa enkefalin dipertahankan untuk berikatan dengan reseptornya di usus atau kita kenal dengan istilah inhibitor enkefalinase. Nah, di sini inhibitor enkefalinase tadi yang beredar adalah Racesadoctril. Aktivitasnya adalah antisekresi sama seperti bismut subsalisilat. Nah, selanjutnya saya bahas sedikit obat-obatan yang masih banyak beredar di Indonesia biasa digunakan untuk tata laksana diare non spesifik karena termasuk ke dalam obat-obat OTC, bahkan dia logo hijau sehingga bisa didapatkan dengan mudah. Adsorben ini sekarang di beberapa guideline keluaran US sudah tidak lagi direkomendasikan
tetapi mungkin masih bermanfaat jika digunakan sebagai pertolongan pertama bagi diare yang di Indonesia. Contohnya adalah kaolin pektin, ini biasa digunakan untuk anak-anak karena cenderung lebih aman dari sifat-sifatnya yang lain. Yang kedua adalah atapulgit. Atapulgit ini salah satu obat anti diare yang populer, ada berbagai macam merek di sini, dan arang aktif. Sebenarnya risiko penggunaan adsorben adalah dia selain berinteraksi dengan banyak obat, dia juga beresiko menyerap nutrisi yang ada di dalam usus. Dia juga akan mempengaruhi kadar dari enzim-enzim pencernaan, sehingga memang resikonya adalah resiko terhadap nutrisi pasien. Pasien diare memerlukan nutrisi yang cukup untuk recovery, sehingga kalau menggunakan adsorben, maka bisa memperlama ya, waktu kesembuhan. Ditakutkan seperti itu. Nah, beberapa obat anti diare yang sudah kita bahas tadi, ada anti-motilitas, ada anti-sekretori, dan adsorben, sepertinya tidak banyak yang memberikan rekomendasi untuk diare balita. Nah, untuk diare balita sebenarnya tidak direkomendasikan penggunaan obat anti diare. Rekomendasi utama penggunaan anti diare pada diare balita adalah memberikan suplementasi zinc untuk meningkatkan imunitas tubuh. Penggunaan oralit dan zinc memang sudah terbukti menurunkan 40% kematian akibat diare pada anak. Pemberian zinc direkomendasikan oleh IDSA tahun 2017 karena bisa menurunkan durasi dari diare jenis apapun pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun yang memang tinggal di daerah yang resiko defisiensi zincnya besar, contohnya di Indonesia, atau punya tanda-tanda malnutrisi. Nah, ini juga banyak kejadiannya di Indonesia. Sehingga memang tata laksana diare balita yang direkomendasikan di Indonesia saat ini adalah penggunaan oralit dan zinc untuk jenis apapun dengan atau tanpa antibiotik. Nah, perlu diperhatikan bahwa penggunaan zinc ini memerlukan kepatuhan terapi karena perlu digunakan minimal 10 hari hingga 14 hari untuk mencapai imunitas yang diinginkan dan bertahan sampai 3 bulan setelahnya. Nah, ini harusnya menjadi perhatian bagi caregiver anak-anak karena jika durasi terapi ini tidak tercapai, maka pemberian zinc pun akan sama saja, tidak akan memberikan proteksi jangka panjang. Nah, kenapa sih zinc bisa sangat membantu pada diare balita? Karena zinc ini dalam jalur intraseluler akan memperbaiki sekresi ion di daerah interstisial. Jadi, zinc ini bisa mempertahankan fungsi barrier dari membran atau mempertahankan integritas dari mukosa usus. Zinc juga berperan untuk mengontrol reaksi inflamasi sehingga menurunkan gejala-gejala peradangan yang dialami akibat diare. Selanjutnya, zinc juga meningkatkan ketahanan mukosa terhadap patogen dan punya aktivitas antioksidan. Pada dasarnya, anak-anak mempunyai kemampuan recovery dari penyakit yang sangat cepat, sehingga booster imunitas, contohnya zinc, ini bisa membantu tubuh mereka untuk recovery lebih cepat tanpa harus menggunakan obat anti diare yang non-spesifik. Untuk tata laksana diare akut, saya rasa hanya sampai di situ. Kita bicarakan sedikit tentang diare kronik. Di algoritma yang dikeluarkan oleh Pharmacotherapy Handbook sudah dijelaskan bahwa tata laksana diare kronik utamanya adalah menghentikan penyebab. Penyebab diare kronik ini bisa berbagai macam sekali. Ya, mulai dari memang keadaan kolon, memang ada penyakit tertentu, misalnya ulcerative colitis atau Crohn disease, keadaan usus kecil atau usus halus, misalnya ada penyakit seliak yang lain, atau ada gangguan malabsorpsi dari empedu, ada infeksi dari parasit misalnya, atau ada gangguan di
pankreas atau sistem endokrin yang lain, misalnya pasien memang hipertiroid, ada diabetes atau hipoparatiroid, atau ada tumor misalnya di dalam saluran cerna. Nah, hal-hal itu bisa menyebabkan diare kronik, sehingga memang penentuan diagnosa diare kronik ini adalah salah satu yang harus dilaksanakan secara bersama-sama, berkolaborasi antara sejawat tenaga kesehatan untuk masing-masing melihat apakah pasien ini mempunyai resiko terhadap pengobatan lama oleh farmasis, mempunyai penyakit lain yang bisa mencetuskan diare oleh dokter, atau mempunyai riwayat-riwayat yang lain untuk tenaga kesehatan yang lain, misalnya dari dietnya dan lain sebagainya. Nah, penyebab obat ini adalah salah satu penyebab yang mungkin terjadi. Ada beberapa obat yang bisa menyebabkan diare. Misalnya tentunya adalah laksatif, lalu ada beberapa obat lainnya. Misalnya adalah antibiotik, beberapa antibiotik. Ya, yang tadi kita bicarakan, diare akibat antibiotik ini adalah satu-satunya diare yang nantinya bisa ditata laksana dengan probiotik. Untuk yang lain, probiotik ini tidak disarankan. Antihipertensi misalnya juga akan mempengaruhi konsentrasi ion-ion yang ada di dalam tubuh. Cholinergic, obat-obat kardiak, penggunaan NSAID misalnya, lalu obat-obatan yang menghambat keasaman lambung, misalnya PPI atau H2 blocker, itu adalah contoh obat-obatan yang bisa menyebabkan diare. Antasida yang mengandung magnesium juga bisa menyebabkan diare. Padahal antasida ini mempunyai 2 senyawa aktif ya. Salah satunya adalah magnesium. Ini adalah senyawa yang beresiko menyebabkan diare. Senyawa yang lain yaitu aluminium adalah sebaliknya, senyawa yang beresiko menyebabkan konstipasi. Nah, setelah diketahui penyebabnya, maka penyebab ini harus diselesaikan tentunya pada diare kronik. Lalu dilakukan tata laksana yang sama dengan diare akut, yaitu pencegahan dehidrasi, menggunakan replacement terapi cairan. Jika pasien mengalami tanda-tanda dehidrasi, bisa diberikan terapi rehidrasi. Dan untuk terapi diare kronik, maka anti diare utama yang direkomendasikan adalah penggunaan antimotilitas, yaitu loperamid. Penggunaan loperamid ini perlu diperhatikan mungkin bagi sejawat sekalian, bahwa terapinya itu dimulai dari dosis 4 mg dan dilanjutkan 2 mg. Nah, kadang-kadang dosis awal ini seringkali dilupakan. Untuk diare kronik yang diinduksi oleh obat-obat kemoterapi, maka rekomendasi utamanya adalah menggunakan antisekretorik. Hati-hati dalam pemilihan antisekretorik karena terbatas pada bismut subsalisilat dan rasesadoktril, di mana tentunya untuk rasesadoktril biayanya akan lebih tinggi dibandingkan penggunaan bismut subsalisilat. Namun, bismut subsalisilat yang mempunyai biaya cenderung lebih rendah dan efektivitas yang baik, dia beresiko terhadap interaksi obat yang sangat luas. Sehingga pemilihan 2 agent ini tentunya perlu sangat-sangat dipertimbangkan tergantung pada keadaan pasien. Setelah pemilihan terapi, maka monitoring keberhasilan terapi diare bisa dilihat dari frekuensi bowel movement-nya atau frekuensi BAB pada pasien. Yang selanjutnya adalah menilai dari tanda-tanda vitalnya dan peningkatan selera makan. Ada pasien-pasien yang diare awalnya biasanya mengalami semi anoreksia, tidak selera makan. Jika sudah mengalami peningkatan selera makan, ini merupakan salah satu tanda keberhasilan terapi diare. Selanjutnya, secara objektif bisa diukur berat badan pasien, elektrolit serum atau osmolaritas serum, dan bisa juga dicek darah lengkap pada pasien, urinalisis atau kultur kembali di fesesnya untuk
menilai apakah masih ada infeksi atau tidak jika pasien ini diarenya karena infeksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang diare. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Quotes hari ini adalah problems are not signs, they are guidelines. Sehingga jika ada masalah terkait pengobatan, maka itu adalah jalan utama kita untuk menapaki satu demi satu dalam penyelesaiannya sehingga bisa mencapai terapi yang tepat. Terima kasih saya sampaikan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.